Kawan-kawan Infek, video hari ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit pada tanaman kapulaga dan tanaman cengkeh. Jadi ini merupakan serial dari video kita, yaitu Mulai Jadi Petani, dimana teman-teman bisa lihat di channel Infek untuk part satunya tentang persiapan lahan ya, dan part 2-nya tentang penanaman bibit ya. Teman-teman bisa cek di channel YouTube Infek di sini. Ayo kawan-kawan, kita ke kebun kita, Gunung Ciung. Kawan-kawan, ada berbagai jenis hama dan penyakit pada tanaman kapulaga. Untuk hama itu seperti kutu ya. Nah, cara mengatasi kutu ya dengan pestisida. Kemudian juga ada juga ulat. Itu kalau kita lihat daun yang berlubang tuh, biasanya karena ulat, juga mengatasinya dengan pestisida. Kemudian juga kumbang ya. Kumbang biasanya dia menyimpan telurnya ya di bagian-bagian tanaman kapulaga. Kita atasi juga sama dengan pestisida ya. Kemudian ada juga rayap. Ini agak sulit mendeteksinya ya, mengatasinya dengan pestisida. Kemudian ada juga penggerek akar rimpang, dengan pestisida. Kemudian ada juga penggerek batang, yang juga sering ya temui, dan juga penggerek buah. Nah sekarang untuk penyakit ya pada kapulaga itu ada yang disebut penyakit mozaik. Itu bakteri, biasanya itu Pentalonia nigrinervosa. Penyakit ini bisa membuat tanaman busuk ya. Cara mengatasinya kemudian adalah dengan mencabut ya, pohon-pohonnya. Kemudian cendawan, itu kita mengatasi dengan fungisida. Mencegahnya dengan drainase yang baik ya, tidak ada air yang tergenang. Kemudian juga ada busuk daun, bakteri Piloticta menyerang daun ya. Ada bercak-bercak coklat pada daun, kemudian menghitam dan layu. Cara pengendaliannya juga menggunakan fungisida. Kemudian busuk akar ya, penyakit disebabkan oleh bakteri Cephalosporium ya, menyerang akar. Ini ciri-cirinya bercak pada akar, perlahan tumbuh kemudian mati ya. Cara mengendalikannya, busuk akar ini dengan cabut, dibakar ya. Pada tanaman cengkeh juga bisa kita temukan berbagai hama dan penyakit. Misalnya contoh hama penggerek batang cengkeh ya, menyerang batang bawah pada tanaman cengkeh umur 4-8 tahun. Itu biasanya terdapat lubang ya, yang mengeluarkan air kotoran dalam batang. Bila tersebut meletakkan telurnya. Cara pengendalinya ya dengan membersihkan telur tersebut dan menutupi rapat lubang tersebut dan diberi insektisida untuk mematikan larvanya. Kemudian juga hama kutu daun ya. Kutu daun menyerang pada daun yang masih muda atau pucuk daun. Kutu ini bisa melekat pada tangkai daun dan ranting. Jika didiamkan ya akan menimbulkan penyakit. Daunnya terlapisi lapisan hitam dapat mengganggu proses asimilasi daun. Ya, mengatasinya dengan menyemprotkan enrin atau medol ya. Kemudian ada juga hama rayap. Nah, rayap ini kerap juga menyerang akar tanaman cengkeh yang masih muda. Nah, ini menggunakan insektisida untuk mengatasinya. Kemudian untuk penyakit ya tanaman cengkeh ini, ada penyakit daun pada cengkeh, misalnya cendawan ya. Kemudian ciri-ciri terdapat bercak kuning, kecoklatan pada daun ya. Nah, untuk mengatasinya dengan koperoksi klorida ya.
kemudian fungisida ya. Kemudian ada juga penyakit ganggang pada tanaman cengkeh disebabkan oleh ya ada sejenis penyakitnya, Caliperus Kudera ya. Terdapat bercak merah pada daun, terdapat bintik kuning juga, lama-lama daun akan rontok dan mati ranting. Itu bisa dengan menyemprotkan kopersiklorid ya. Kemudian ada juga mati ranting atau dieback, akar terdapat pada akar akan membusuk dan ya. Kemudian gejalanya daun dari beberapa cabang berubah menjadi warna kuning, layu, kemudian berguguran. Terik matahari kemudian juga menyebabkan cabangnya mati. Pencegahnya yang memperbaiki drainase, membuat lubang angin, mengemburkan tanah, menumbuhkan. Mati bujang, nah ini juga ada ya, terjadi karena keadaan tanah yang tidak cocok, sistem drainase juga buruk. Pencegahnya saat menanam perlu milih tanah yang cocok, drainase yang baik. Ada juga mati kekeringan, cuaca yang panas ya, kurang air. Nah, dengan pencegahnya bisa memberikan penduh, melakukan penyiraman. Kebutuhan pohon cengkeh ini yang umur 8-10 tahun itu memerlukan penyiraman sebesar 20 liter. Demikian ya kawan-kawan. Yakinkan semua nih ya. Jangan putus asa, pada semangat melihat pohonnya begini. Oke, ini bukan berarti mati, ini lagi proses. Nah, nih tunas baru ya kawan lihat ya, merana di atas, di bawahnya ternyata masih ada kehidupan. Tunas bertambah dan apa Kang itu ada umbinya ya. Nah ini cuma ini ada hijau tumbuh, cuman ini belum keluar banyak ya. Nih udah ada tunas itu ya. Udah ada. Ini ada ya udah. Iya ini itu dia. Jadi jangan putus asa. Tetap semangat. Tetap semangat. Ini harapannya nih udah pada nongol kelihatan. Amin. Ya, karena ini tanahnya kan agak gembur ya. Jadi nggak kering. Iya kan. Kita tanam lagi, semoga hidup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kapulaga itu kita tanam dari satu batang itu yang diharapin bukan dari batang ini semua yang segar. Ini kayak sudah mati ya, tapi padahal tumbuh tunas baru di sini. Akar baru, akarnya ketahuan kan ini bukan akar lama ya, yang baru tumbuh. Dan nanti ini tumbuh dan nanti dari pinggir sini kan ada tunas. Jadi harapannya untuk pohon baru ya. Untuk yang aktif produksi itu nanti dari tunas ini. Ya. Jadi ini nanti kita buang setelah ini yang di bawah tumbuh. Ya. Jadi kadang orang yang nggak ngerti berasumsi, oh ini tanaman kuning ini kayak mati gitu. Ya. Padahal enggak. Yang kayak gini maupun yang hijau yang segar tetap yang aktif produksi ini dari tunas-tunas bawah ini. Jadi ini umur baru 2 mingguan. Jadi nanti kalau udah ada sebulan mungkin udah besar, udah tunas udah muncul. Ya. Ini kawan-kawan kalau lihat kan seperti mati ya itu ya, kuning gitu ya, kering. Nah, ini memang tanaman kapulaga, tidak masalah. Nanti di akarnya nanti seperti tadi yang sudah ditunjukkan oleh Kang Jalal ya. Oke. Kawan, kita lihat ya, ini salah satu kendala ya. Kita lihat seolah-olah nih ya, itu kan kering ya kalau setelah penanaman. Nah, kita ingin memastikan apakah memang dia masih hidup atau tidak ya. Kesannya di sini kan udah kayak sekarat ya. Udah kuning semua, udah mulai daunnya, batangnya. Nah, memastikan kondisinya. Ini baru penanaman seminggu. Nah, ternyata ya. Tunas. Nah, dia membentuk tunas dan juga akar-akar baru
ya. Jadi gimana Kang? Jadi yang kita harapkannya sih dari sini. Jadi daun baru itu tumbuh dari sini nanti. Ya. Jadi nanti ini tumbuh batang lagi ya Kang ya. Iya. Dari situ tumbuh batang. Nah, batang inilah nanti yang akan menjadi daun baru yang menghasilkan nanti bunga dan buah. Ya. Tanam lagi ya. Tanam lagi. Selamat berjuang. Kawan, ini karena ini salah satu masalah di kapulaga karena terlalu terang ya cahayaan. Jadi langsung kena cahaya matahari, terlihat daunnya kering. Dan yang tidak langsung kena cahaya matahari subur. Serangga dan penggerek. Ya. Penggerek batang tidak ini. Ini kawan-kawan cengkeh ya, diberi cat yang dicampur dengan insektisida. Itu mencegah serangga ya menggerek penggerek batang gitu ya. Salah satu hama cengkeh itu adalah layu nih di ujungnya. Ini bukan karena apa, tapi biasanya itu ada ulat Pak, ada sarang ulat. Nah ini, tapi ini nanti tumbuh lagi yang ininya. Ulat nah, apa nih Kang? Biasanya nih dalamnya itu kadang ada serangganya juga. Ada serangga, jadi ini telat penyemprotan ini. Ya. Oh iya, itu dia ya. Nah ini kalau ini tinggal merembet, setelah ini kering juga nanti ini nanti timbul lagi nih dari sini nih pucuk baru. Ya. Jadi dahan yang ini Patah. Subur, yang ke atas aturan kan ini nih. Ya. Tapi ini jadi tambah subur, jadi nggak terlalu masalah. Tapi kita harus patahin tuh Kang. Harus patahin. Kalau nggak dia menjalar ke bawah ya. Yang ininya tetap subur nih. Nah yang paling harus diperhatikan cengkeh, yang harus diperhatikan, yang paling bahaya ya. Nah ini ada telur. Wah. Nih, patah nih. Berapa? Ini ada telur semut. Nah, semut kawan-kawan. Nah, telur semut. Nah, ini ada bintik-bintik di sini. Nah, ini kalau kita kita semprot pakai pestisida juga ini hilang ya. Hilang. Nanti kalau bisa sih ditambah deterjen ya. Deterjen atau sunlight. Jadi tujuannya buat pemerataan dan sekaligus yang ada bintik-bintik hitamnya pun itu nanti akan kembali bening. Bintik hitam karena apa tuh Kang? Nah itu biasanya dari hama daun. Hama daun ya. Yang ditimbulkan awalnya sih dari serangga. Dari serangga kayak semut. Nah itu biasanya bertelur di situ. Nah telurnya itu menimbulkan bakteri sehingga mungkin hamanya nggak kelihatan. Ada hama nih, ada agak-agak kuning. Nah ini ada bekas bolongan nih, ini saya ambil ya. Ini ada bekas bolongan di sini. Nah ini akan merembet nih. Akan merembet. Awalnya itu kotoran dari semut tadi. Jadi dia menyebar bakteri. Ya. Tapi ini sih nggak terlalu ini, nggak terlalu untuk menanganinya. Bisa. Ini sepertinya cengkehnya terkena apa Kang? Cacing nematoda yang diserang apa Kang? Akar ya. Nah ini yang diserang akar. Jadi kalau sudah seperti ini nggak ada harapan lagi ya untuk bisa kita pulihkan karena ini 100%. Jadi pengakarannya itu di bawah putus dan kulitnya habis. Yeah. Dan ini kayak semacam penyakit apa ya, orang yang nggak tahu ini kayak ada apa ada yang memakan akarnya semacam ini nih, kita saya lihat, saya bukain
Kayak cacing gitu, ulet gitu Kang ya. Tapi uletnya nggak kelihatan. Ini kecil ya. Nggak kelihatan. Dan ini kita nggak tahu ini habis. Cabut ya, kita cabut kawan-kawan. Nah ini gundul sama sekali. Ini kering. Jadi apa namanya ini? Ini kayak semacam kayak dimakan rayap, tapi ternyata bukan rayap. Ternyata bukan Karena rayap. kita gali ke bawah nggak ada rayapnya. Ya, Nah, ini cacing nematoda ini salah satu tanaman yang merusak pohon cengkeh. Hewan gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bekas digigitan cacing nematoda itu, jadi nggak merata. Ciri khasnya gitu ya. Nggak merata, terus kebanyakan bisa nemuin itu di kentang. Oh, jadi dia menyerang kentang juga. Nah, ya. Dan ini masih jarang ya obatnya. Saya juga belum sampai saat ini belum nemu yang efektif. Tapi memang nggak banyak juga Kang ya yang diserang oleh ini ya. Nah ternyata kenapa ini bisa sampai serang? Awal cacing nematoda itu dari rumpun-rumpun kayak gini, kayak pisang. Nah ternyata itu semak-semak itu di dalam akar pohon pisang. Pohon pisang. Jadi menjalur ke sini. Makanya ini yang dekat dengan pohon pisang itu juga pada mati. Nah, jadi nanti mungkin ini saya akan pisah ya Kang ya. Jadi nggak boleh nih cengkeh dekat pohon pisang mungkin ya, gitu ya. Nggak boleh. Karena memang di situ sarangnya. Kemarin saya dapat info dari Dinas Pertanian juga seperti itu. Tapi kalau sama kapulaga deketan nggak ada kemungkinan gitu Kang? Kalau kapulaga enggak. Kapulaga karena kenapa? Karena kan kapulaga itu akarnya kan di atas Pak. Iya. Nih. Ini ada pohon kapulaga juga. Ini ada kapulaga. Ini teman-teman kapulaga yang tadi yang kemarin kita pas nanam. Nah ini setelah 2 bulan tumbuhnya seperti ini. Dan ini mulai dibersihkan, gulmanya dibersihkan. Gulma itu salah satu ini ya, saingannya juga ya, penyakitnya juga nanti nih. Kalau bisa dikasih pupuk. Udah mulai pemupukan ya. Pemupukan, kalau bisa organik pemupukannya. Iya. Kita pupuk kandang atau pakai pupuk kimia juga bisa, pakai urea tapi jangan terlalu banyak. Iya. Nah, nanti setelah pemupukan itu 1 bulan setelah pemupukan, maka ini akan banyak nih tumbuh. Iya. Kayak yang ini nih. Ini 2 bulan setelah pemupukan, Pak. Nah, sebulan setelah pemupukan ini jadinya gini. Yang tadi cuma 2 tangkai. 2 tangkai ya, kawan-kawan. Nah, sekarang udah berapa nih? Ini berapa bulan nih, Kang? Ini umur 3 bulan nih. 3 bulan setelah dari tanam awal. 3 bulan. 3 bulan. Dari dua pohon tadi ya. 1 bulan setelah pemupukan. 1 bulan setelah pemupukan ya. Jadi umur 2 bulan dipupuk. Ini bulan ketiga nih. Nah, iya. Jadi udah menjadi dari 2 ya. Dari berapa jadi Kang sekarang? 2 tadi, sekarang ini ada 9 nih. 9 ya. Ada 9. Wah, ada berlipat ya kawan-kawan. Nah, ini kita nih dari itu kan dari yang umuran 3 bulan. Nah, nanti seperti ini. Ini yang udah gede ya. Umur 6 sampai 8 bulan ya. 8 bulan dah. Wah. Berapa batang ini ya? Nah, ini udah banyak nih. 15 ada ya. 20 ada mungkin ya. Ini sekitar 50 pohonan nih. 50-an udah ada ya. Ini kalau ini kan udah ada bunga nih, Pak. Udah ada bunga dan udah ada buah juga. Nah, ini kapulnya kapul lokal merah. Lokal merah ya. Bukan hibrida. Jadi nggak terlalu banyak buahnya. Ya, kalau hibrida kawan-kawan banyak itunya. Tandanya panjang. Yang lokal. Jadi kita dari penanaman awal sampai pingin seperti ini itu 6 sampai 8 bulan. 8 bulan ya. Dan nanti kita mulai ada penjarangan karena di sini udah padat banget, Pak. Iya. Udah padat. Jadi jarangkan ya. Belum dijarangkan karena memang kita butuh masih buat bibit. Ya. Oke, Kang. Cukup ya, Kang? Oke. Kawan-kawan Invek, setelah kami amati ternyata kondisi tanah di Gunung Ciung ini sangat baik ya, sehingga hama dan penyakit untuk
tanaman kapulaga dan cengkeh ini sepertinya tidak terlalu banyak di sini. Demikian video hari ini tentang hama dan penyakit tanaman kapulaga dan cengkeh. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.